Hai anak-anak, mari kita mengucap terima kasih kepada Allah Bapa kita di surga, karena pada saat ini kita dapat bertemu kembali untuk berkebaktian anak, untuk ber-CMC dan bersekutu. Sebelumnya, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap Engkau melalui perantaraan dari putramu yang telah Engkau utus menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Kami mengucap terima kasih ya Bapa untuk Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami dari perhambaan dosa, dari ancaman kematian selama-lamanya di danau api. Kami mengucap syukur ya Bapa bahwa pada saat ini kami dapat kembali bertemu untuk menghadap Engkau. Ya Bapa, kami adalah orang berdosa. Mohon Engkau berbelas kasihan kepada kami. Dengan darah Tuhan Yesus, hapuskanlah pelanggaran kami. Kiranya dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, Engkau menolong kami untuk menjalani kehidupan kami di muka bumi ini. Kiranya ya Bapa, pertemuan kami di saat ini dapat memuliakan nama-Mu dalam setiap acara, baik itu puji-pujian maupun nanti pembacaan firman dan juga di dalam kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya nama-Mu saja ya Bapa yang dimuliakan. Demikianlah Bapa, kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, pada saat ini mari kita menyanyikan sebuah pujian. Yesus Tuhan Gembalaku. Di dalam buku pujian-pujian kita, nomor 242. Tuhan Yesus Gembalaku, bimbing jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisi-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat Kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintah-Mu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Nah anak-anak, kalau belum dapat menghafal pujian ini, silakan dihafalkan. Dan tolong nanti dinyanyikan dengan sikap doa. Jadi kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya hidup kita selalu dituntun oleh
Tuhan Yesus. Hai anak-anak, setelah kita bersama-sama memuji Tuhan, sekarang tibalah saatnya kita akan bersama-sama juga mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bersama-sama meminta pertolongan Tuhan agar kita diberi hikmat dari Allah Roh Kudus supaya kita dapat mengerti akan firman Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Tahu, yang Maha Hadir, dan yang Maha Kuasa, yang telah menyelamatkan kami melalui Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, dengan kehidupannya yang sempurna, mewakili semua manusia, menjalankan hukum Taurat, dan karena itu ia adalah Allah sejati, manusia sejati yang tanpa dosa, yang rela mati untuk dosa-dosa kami di atas kayu salib. Dengan darahnya yang kudus, yang sudah mengalir di atas bukit Kalvari, dosa-dosa semua manusia bisa diampuni, khususnya untuk kami yang datang mengaku akan dosa kami. Mohon ya Bapa, Engkau mengampuni dosa kami dengan kuasa kebangkitan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Engkau menolong kami untuk belajar firman-Mu. Kami serahkan hidup kami dan waktu kami saat ini ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Demikianlah Bapa, kami berdoa dan mengucap terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita dalam pelajaran firman Tuhan belajar dari seri kitab Kejadian, dari seri kitab Wahyu, dan dari seri Injil Tuhan Yesus. Nah, untuk Injil Tuhan Yesus kita sudah sampai di perikop yang ke-28. Ini adalah pelayanan awal ya, Tuhan Yesus di daerah Yudea. Nah, kali ini Tuhan Yesus melayani di Yerusalem. Yerusalem adalah kota damai. Di situ pernah berdiri kerajaan Israel dengan rajanya yang paling terkenal, yaitu Raja Daud dan Raja Salomo. Nah, kita akan belajar dari Injil Yohanes ya, pasal 2 ayat 13 sampai 22. Paskah pertama, dan Tuhan Yesus menyucikan bait Allah untuk pertama kali. Ini di perikop 28. Kalau di perikop 169 dari Injil Tuhan Yesus sebelum dia disalib, dia menyucikan bait Allah untuk kedua kali. Mari kita pelajari apa yang terjadi di sini. Ayat 13, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, ini bulan Nisan, tanggal 14, Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, karena dalam Ulangan 16 ayat 16 itu orang Yahudi laki-laki dewasa yang berusia 12 tahun ke atas harus pergi ke Yerusalem merayakan hari raya Paskah. Nah, orang Yahudi memiliki 3 hari raya yang terkenal dengan nama 3P. P pertama Paskah. P kedua itu adalah Pentakosta, 50 hari setelah Paskah. P ketiga adalah Pondok Daun. Nah, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ini dari daerah mana? Kalau adik-adik membaca di perikop sebelumnya, itu mujizat pertama di kota Kana. Jadi Yesus berjalan kaki dari daerah Kana Galilea menuju ke Yerusalem. Itu naik gunung ya. Jadi kota Yerusalem berada di atas bukit. Dan perjalanan dari Galilea menuju ke Yerusalem, ada orang mencoba sekarang berjalan kaki. Itu kurang lebih dari Nazaret ke Yerusalem 12 hari loh. Kalau adik-adik masih ingat, di dalam kitab Lukas pasal 3, Tuhan Yesus 12 tahun saat itu dia mengikuti ibunya Maria dan bapak angkatnya Yusuf ya, mengikuti Paskah.
di Yerusalem. Jalan kaki 12 hari bukan main ya, karena mereka wajib ya melakukan perayaan Paskah di Yerusalem. Nah, dalam bait suci, ini bait Allah yang dibangun oleh siapa nih? Bukan oleh Salomo, tetapi sekarang oleh Zerubabel, karena bait Allah Salomo sudah diruntuhkan ya oleh yaitu Nebukadnezar, kemudian dibangun kembali oleh Zerubabel, didapati oleh Tuhan Yesus pedagang-pedagang lembu. Nah, kambing domba, merpati, penukar-penukar uang duduk di situ. Kenapa begini ya? Kalau adik-adik melihat bait Allah, itu menurut penelitian itu di bukit bait Allah sangat luas ya. Boleh dikatakan adalah sekitar 30 akre ataupun sekitar 10 hektar ya, kira-kira begitu. Begitu luas ya. Bait Allah sendiri itu di dalamnya, kemudian di depan bait Allah ada pelataran imam. Ya, halaman untuk imam. Setelah ada halaman imam, itu ada halaman untuk orang-orang laki-laki Yahudi. Kemudian ada juga ya pelataran untuk wanita Yahudi, yang di daerah paling luar itu adalah halaman untuk ya orang-orang yang bukan Yahudi, tetapi yang sudah menganut agama Yahudi. Jadi disitulah ya, di pelataran paling luar dipakai untuk berjualan. Kenapa berjualan? Karena binatang-binatang ini, baik dia itu lembu, lembu itu apa? Sapi yang besar ya, itu bersama-sama dengan domba, kambing, merpati, itu perlu dipakai untuk ya apa itu? Korban. Kenapa korban? Karena binatang-binatang ini harus disembelih ya. Darahnya itu melambangkan darah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kenapa ada penukar uang? Penukar uang itu karena di dalam perayaan Paskah, orang-orang Yahudi itu dari segala penjuru dunia ya datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Nanti saya akan bercerita kenapa hari raya Paskah. Nah, ketika mereka sampai di Yerusalem, para penguasa bait Allah ini mereka merampok ya orang-orang yang datang dengan menjual binatang-binatang itu dengan harga yang mahal, dan mereka berkata, uang ya yang beredar pada saat itu, uang yang resmi adalah dikeluarkan oleh pemerintahan Roma. Itu ada gambarnya kaisar, penyembah berhala, ada tanda tangannya kaisar. Uang itu tidak boleh masuk ke dalam itu kotak persembahan. Jadi mereka membuat uang tersendiri. Mereka mengatakan uang bait Allah yang dibuat oleh para imam itu yang boleh masuk ke dalam kotak-kotak persembahan. Jadi uang-uang yang mereka bawa itu harus ditukar. Nah, waktu mereka menukar uang, apa yang terjadi? Mereka itu mengambil keuntungan ya dengan semena-mena. Nah, ia di sini Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Ini bukan untuk melukai ya orang yang akan ya diusir dengan cambuk ya. Lalu Tuhan Yesus mengusir mereka semua dari bait Allah. Ini adalah pelataran orang-orang asing dengan semua kambing, semua domba mereka. Penukar-penukar uang dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Jadi di sini Tuhan Yesus ya, dia bermaksud mengusir mereka. Tuhan Yesus tidak menyita ya barang-barang mereka. Paham tidak? Tuhan Yesus di sini menegur manusia supaya manusia mau bertobat. Ya, dia tidak melukai mereka, kemudian dia tidak menyita barang-barang mereka, tetapi dia meminta mereka, ya memerintahkan mereka pergi. Nah, kemudian apa yang Tuhan Yesus katakan? Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini, jangan kamu ya atau berhentilah kamu ya membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Menjadi tempat berjualan. Kenapa? Karena bait Allah itu didirikan untuk mereka mempersembahkan korban sebagai lambang juru selamat itu akan mati untuk dosa-dosa kita. Yang kedua, rumah Allah, bait Allah itu untuk orang berdoa. Jangan rumah untuk sembahan korban dan rumah doa kamu jadikan sebagai apa? Tempat berjualan, seperti pasar yang hiruk pikuk. Rumah Allah itu haruslah tenang.
ya, bukan tempat berjualan, tempat imam-imam besar dengan pedagang-pedagangannya itu merampok ya, orang-orang yang datang berkebaktian di situ. Nah, Tuhan Yesus sebut ini rumah Bapakku. Kenapa? Tuhan Yesus adalah putra Allah. Jadi Bapa yang punya rumah, Putra yang punya rumah, Roh Kudus. Ya, karena itu disebut rumah kudus. Rumah Bapakku menjadi tempat ya, berjualan. Padahal ya kalau kita membaca dalam kitab Yesaya, rumah Allah adalah tempat kita berdoa. Kalau adik-adik ya anak-anak datang ke gereja, anak-anak duduk, anak-anak harus berdoa, membaca firman, memuji Tuhan ya, karena Bait Allah adalah rumah doa segala bangsa. Nah, kemudian teringatlah murid-murid Tuhan Yesus bahwa di dalam perjanjian lama ada sebuah nubuatan yang ditulis di dalam Mazmur 69 ayat 9. Bunyinya demikian. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, ketika kita belajar firman Tuhan di sini, cinta kepada rumah Tuhan itu penting sekali. Kita sebagai orang yang percaya Yesus harus cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah melalui firman-Nya, ya. Cinta gereja Tuhan. Nah, ada sebuah lagu yang baru saja saya pelajari. Ya, Aku cinta gereja Tuhan. Tuhan mendirikan gereja dalam dunia atas batu karang kokoh abadi, dengan Roh Kudus dan dengan darahnya bangsa-bangsa bersatu di dalamnya. Hidup dalam suci, hidup dalam kasih, gereja beriman pada Tuhannya. Ku taat firman-Nya, ku kabar Injil-Nya, ku cinta gereja Tuhan selamanya. Ku cinta gereja Tuhan selamanya. Jadi di sini para murid dari Tuhan Yesus itu teringat ya, akan kata-kata Tuhan Yesus bahwa ada ditulis cinta untuk gerejamu menghanguskan aku. Jadi orang-orang Yahudi di situ mereka marah kepada Yesus. Mereka menantang Yesus, mereka berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Kenapa begitu ya? Karena penguasa Bait Allah kita namakan dengan pemimpin TAI. Tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam kepala. Mereka inilah yang menyuruh pedagang-pedagang itu berdagang di situ supaya dengan merampok ya orang-orang yang datang berkebaktian di Bait Allah, mereka mendapatkan begitu banyak uang. Karena binatang-binatang dijual dengan harga yang mahal, ya. Uang-uang itu ditukar dengan menipu, tidak boleh uang resmi masuk ke dalam kotak persembahan. Mereka membuat koin-koin ya Bait Allah, sehingga penukaran itu tentu saja merugikan ya orang yang berkebaktian di Bait Allah. Jadi mereka itu merampok ya, di rumahnya Allah. Bayangkan ya, ini semua harus Tuhan Yesus bersihkan, tidak boleh ya. Dan mereka sekarang malah menantang Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, nah ini ya, rombaklah Bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas, tetapi kalau kita membaca dalam bahasa asli, bahasa Yunani ya, di situ, hai kalian semua para pemimpin TAI, rombaklah Bait Allah, bukan berarti ya Bait Allah yang didirikan oleh Zerubabel kalian bongkar ya, bukan ya, tetapi dia menunjuk kepada dirinya sebagai Bait Allah. Nah, artinya rombaklah Bait Allah dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Artinya dia memberikan izin ya kepada para musuhnya ini, para pemimpin TAI. Sampai akhir pun mereka tidak mau bertobat. Hanya sebagian dari mereka yang bertobat. Siapa itu? Mereka adalah seperti Nikodemus ya, Yusuf Arimatea, yang lain-lain ya.
yaitu imam besar Anas, imam besar Kayafas tidak pernah mau bertobat. Ya, mereka yang menyalibkan Yesus, Yesus bilang, ya, rombaklah tubuh saya, salibkanlah tubuh saya. Dan ini terjadi di saat Paskah kapan? Ya, nanti akan dijelaskan. Maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ini ada kaitan dengan Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Tuhan Yesus tidak berdosa. Kita berdosa, dia mati untuk dosa-dosa kita. Nah, dengan darahnya disalib, dia bisa menghapus dosa seluruh dunia. Karena ketika Yesus mulai melayani, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada semua orang Israel. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Jadi ya, kambing, domba, binatang yang disembelih, darahnya tidak bisa menghapus dosa. Hanya darah Tuhan Yesus yang mati untuk dosa-dosa kita di Bukit Tengkorak, di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota, itu yang bisa menghapus dosa. Pertanyaannya sekarang, sudahkah anak-anak datang kepada Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya sudah berpikiran jahat. Saya sudah berkata tidak sesuai dengan firman-Mu. Saya sudah berbuat dosa. Mohon Engkau mengampuni dosa-dosa saya. Sudah belum? Nah, tetapi di sini tidak hanya Tuhan Yesus mengatakan dia akan disalib, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit dari kematian. Nah, ayat yang ke-21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Jadi dia memberikan nubuatan, memberikan izin, ya, memberikan sesuatu pengumuman sebelum hal itu terjadi. Kapan Yesus disalib? Ini Paskah tahun 27, 28, 29, tahun 30. Pada Paskah tahun ke-30 Yesus itu disalib. Nah, di Alkitab ada 7 Paskah yang signifikan, yang khusus. Yang pertama, ketika Musa bersama-sama semua orang Israel merayakan Paskah pada bulan Nisan tahun 1545 di Mesir, sebelum mereka keluar dari Mesir, yaitu abad 16 sebelum Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Jadi setelah Paskah itu Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, itu tulah ke-10. Kemudian Musa bersama-sama orang Israel pernah satu kali merayakan Paskah di daerah Sinai. Paskah signifikan yang khusus yang ketiga, yaitu pada saat Yosua telah memimpin generasi baru merayakan Paskah di tanah perjanjian. Paskah signifikan keempat itu di zamannya Hizkia. Ya, ketika kerajaan utara tidak merayakan Paskah, sudah diruntuhkan oleh Tuhan, jadi Raja Hizkia menghimpun semua orang Israel merayakan Paskah. Itu dapat kamu baca di kitab 2 Tawarik 30. Paskah signifikan yang kelima di zamannya siapa? Yosia. 2 Tawarik pasal 35. Paskah signifikan yang keenam di zamannya Ezra. Ketika orang Israel sudah dibuang ke pembuangan selama 70 tahun. Mereka kembali lagi ke tanah perjanjian. Dan Ezra memimpin mereka merayakan Paskah signifikan yang keenam. Nah, Paskah signifikan yang ketujuh dapat kamu baca di dalam Injil Tuhan Yesus pada saat Yesus disalib. Itu semua dicatat baik di Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, jadi ketika para murid melihat bahwa Yesus memerintahkan para pemimpin TAI untuk menyalibkan dia. Dan Tuhan Yesus tahu itu akan terjadi. Kapan? Ya, bukan di tahun 27, bukan di tahun 28, bukan di tahun 29, tapi di tahun yang ke-30. Nah, jadi mereka berkata pada Tuhan Yesus, orang Yahudi itu berkata 40 tahun lamanya, 46 tahun lamanya orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Jadi Yesus mengatakan rombak bait Allah bukan berarti mereka disuruh meruntuhkan bait Allah yang sudah dibangun 46 tahun. Kenapa 46 tahun? Karena pada saat Raja Herodes mempercantik bait Allah itu 20 tahun sebelum Yesus lahir. Dan saat itu sudah tahun yang ke-26 ya setelah Yesus lahir. Jadi kalau ditambah
26 tahun sebelum Yesus lahir sudah dibangun bait Allah, sekarang setelah Yesus lahir 26 tahun jadi 46 tahun. Jadi kira-kira itu adalah tahun Tuhan yang ke-27. Nah, engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Yesus bukan bermaksud ya merobohkan bait Allah itu. Tetapi tubuhnya disalibkan dan dia akan bangkit dari kematian. Tetapi yang dimaksudkannya adalah dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, ini yang membuat kita harus percaya Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya mati untuk dosa kita. Dia mati untuk dosa-dosa kita, itu poin yang pertama. Setelah itu dia dikuburkan. Pada hari ketiga, hari Minggu, tanggalnya selalu merah, ia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, menelan maut, dan dia memiliki tubuh mulia. Ya, kalau anak-anak percaya Yesus, saya percaya Yesus, sekarang dalam masa pandemi COVID-19, dan kalau kita membaca Wahyu, pasal 6 sampai pasal 19, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dia akan memberikan tubuh mulia kepada semua orang yang percaya kepadanya. Baik orang yang sudah mati dalam Tuhan Yesus, diberi tubuh mulia, disuruh bangkit dari antara orang mati. Dan kita yang sekarang sudah percaya Yesus, kalau Tuhan Yesus datang sekarang, dia akan beri kita tubuh mulia dan kita tidak akan mengalami kematian. Dan kita akan apa? Diangkat ke angkasa, bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau anak-anak pernah melihat pesawat, ya kenapa ya ada pesawat terbang ke sana kemari, itu mengingatkan Yesus naik ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama. Tetapi Yesus tidak datang langsung ke bumi, dia datang ke angkasa, dan orang yang mati dalam Yesus diberi tubuh mulia bangkit dari kematian, dan kita yang masih hidup diberi tubuh mulia tidak akan mengalami kematian, akan diangkat ke angkasa bertemu Yesus dan dibawa ke sorga selama 7 tahun, dan di bumi ini akan ditimpa malapetaka besar. Dan orang yang mati ya anak-anak bukan lagi jumlahnya jutaan seperti COVID-19, tetapi miliaran, ya separuh penduduk bumi. Kalau itu terjadi pada masa sekarang, penduduk bumi sekarang itu 7 miliar lebih. Kalau separuhnya itu 3,5 miliar orang akan mati. Nah, barulah murid-muridnya itu teringat bahwa hal itu telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi loh? 3,5 tahun kemudian mereka percaya akan kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi anak-anak, ini pelajaran penting untuk kita. Kalau kita belajar kitab suci, tidak pernah ya kita selesai mempelajarinya. Kenapa? Karena pikiran kita terbatas. Anak-anak, jangan bosan-bosan ya membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, dan belajar Alkitab. Mungkin saat anak-anak belajar, anak-anak belum paham, tetapi Roh Kudus akan menuntun kita. Pada satu saat kita akan mengerti. Seperti murid-murid Yesus ini, 3 tahun kemudian baru mereka paham bahwa Yesus mengatakan, ya, runtuhkanlah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah loh sekarang. Bait Allah itu di mana? Kalau kamu pergi ke Yerusalem, bait Allah itu sudah diruntuhkan oleh Jenderal Titus tahun 70. Tidak ada lagi sampai sekarang. Tapi nanti akan ada bait Allah yang namanya bait Allah tribulasi. Akan dibangun ya. Pada saat itu kita sudah berada di sorga, tidak ada di bumi. Ya anak-anak harus ingat ya, bahwa belajar firman Tuhan itu harus panjang sabar. Nah, ketika hari raya Paskah tiba, Tuhan Yesus harus berada di bait Allah. Dia merayakan Paskah karena dia harus menuruti perintah dari hukum Taurat. Sesampai di bait suci, dia melihat begitu banyak orang berjualan dan penukar uang yang mengotori bait Allah. Dia bersihkan, bukan hanya sekali. Kalau kamu baca dalam Injil Markus pasal 11, ya, Lukas pasal 19, dan juga Injil Matius 21, dia membersihkan bait Allah yang kedua kali sebelum dia disalibkan. Jadi ketika dia mengusir pedagang, dia mengusir penukar uang dengan cambuk yang terbuat dari tali, bukan untuk melukai mereka. Dan Yesus menegur orang dengan lemah lembut. Dia tidak ingin melukai mereka, dia tidak menyita barang mereka. Dia memberikan mereka perintah, jangan lagi atau berhentilah membuat rumah doa ini menjadi tempat berjualan, tempat
ya, bukan hanya berjualan tetapi merampok orang. Nah, siapa yang marah? Karena pejabat-pejabat Bait Allah, para pemimpin TAI, tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam kepala, mereka marah. Kenapa? Karena para penjual itu, penukar uang, adalah anak buah mereka yang merampok orang yang datang berkebaktian di Bait Allah. Binatang dijual mahal, ya, penukaran uang itu untuk merampok uang orang juga, ya, untuk memperkaya diri mereka. Jadi Yesus, ya, membersihkan Bait Allah, dan mereka bertanya, kenapa kamu berbuat demikian? Murid-murid, ya, pada saat Tuhan Yesus berbuat demikian, murid-murid ingat, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Apakah anak-anak cinta kepada gereja Tuhan? Cinta kepada Tuhan? Cinta kepada firman-Nya? Cinta kepada gerejanya, jangan lupa, ya. Nah, kemudian pada saat Yesus ditanya demikian, dia berkata, hai kalian semua, rubuhkanlah Bait Allah. Bukan yang itu loh, ini loh. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Artinya Yesus mati untuk dosa kita pada hari Jumat. Pada hari Jumat dia dikubur. Hari Minggu, hari ketiga dia bangkit dari kematian sesuai dengan kitab suci. Nah, Yesus bangkit dari kematian karena dibangkitkan oleh Allah Bapa. Dia membangkitkan dirinya sendiri dan Roh Kudus membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi kata orang Yahudi, 40 tahun, ya, orang mendirikan Bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Mereka salah mengerti tentang Tuhan Yesus. Tetapi yang dimaksudkannya adalah dengan Bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Tubuh kita ini yang sudah percaya Yesus adalah rumahnya Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus bertempat tinggal dalam diri kita bersama-sama Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan jangan lupa anak-anak, ya, tubuh kita ini harus kamu jaga supaya kudus. Apa yang bisa mengkuduskan kita loh? 1, darah Yesus. 2, firman Tuhan. 3, Roh Kudus. 4, kita sendiri mau bertobat. Ya. Bertobat itu artinya meninggalkan dosa. Kemudian apa yang terjadi? Murid-murid baru mengerti ketika Yesus sudah bangkit dari kematian. Mereka teringat akan kata-kata Yesus dan mereka percaya kepada kitab suci dan perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus. Demikianlah anak-anak, dengan pelajaran hari ini semoga anak-anak dapat faham dan seperti Tuhan Yesus, cinta akan rumah Tuhan membuat kita ikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus di masa-masa akhir ini sebelum Yesus datang kedua kali sebagai Raja segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami kembali mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami supaya kami tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk dosa-dosa kami. Dan Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian pada hari ketiga adalah pada hari Minggu. Karena itu setiap hari Minggu tanggalnya merah. Dan kami juga pada hari Minggu mau berkebaktian anak untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk menjadi anak-anak yang cinta kepada rumah-Mu, cinta kepada gereja-Mu, sampai kami bertemu muka dengan Tuhan Yesus yang akan segera datang. Ya Bapa, kami berdoa untuk kehidupan kami, anak-anak, supaya kami dapat menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan tolonglah juga supaya anak-anak bisa menjadi saksi untuk Tuhan Yesus. Dan lebih banyak lagi orang mengenal Tuhan Yesus sebagai penebus dosa yang telah bangkit dari kematian. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga dari anak-anak, supaya mereka semua dipelihara oleh Engkau secara jasmani bahkan rohani, supaya semua anggota keluarga anak-anak dapat mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Demikianlah ya Bapa, doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan semua orang percaya untuk berdoa, yaitu doa Bapa kami yang berbunyi. Mari kita bersama-sama mengucapkannya anak-anak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah anak-anak. Puji Tuhan, terima kasih, dan sampai bertemu di lain kesempatan. Bye-bye.